Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Radif Abdi Nur Anugrah dengan channel yang sama dan di tempat yang sama ya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang psikoanalisa ya. Nah, yang dimana itu ada 4 poin ya. Baik, yang pertama kita bakal menjelaskan yaitu ada hakikat manusia menurut psikoanalisa ya. Baik, jadi menurut psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian. Yang pertama itu ada komponen biologis yang disebut id, dan yang kedua komponen psikologis yang disebut ego, dan juga komponen sosial yang disebut super ego atau unsur hewani, rasional, dan juga moral. Nah, jadi di komponen id ini dia bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan juga ingin segera memenuhi keinginannya, yang dimana bersifat egoistis atau ego enhancement dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Pertama, manusia itu mau mencari enak dan bahkan mencari enaknya sendiri. Jadi manusia pada dasarnya adalah pecandu kenikmatan dan bersifat egoistis ya teman-teman ya. Nah, jadi yang kedua itu masih berkaitan dengan ciri manusia ya teman-teman. Yang pertama itu manusia itu malas atau tidak mau repot. Yang ketiga itu kebanyakan manusia juga pelupa. Baik ya, selanjutnya itu penjelasan dari psikoanalisis ya. Selanjutnya kita masuk di poin yang kedua. Yang dimana poin kedua ini dia struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa ya teman-teman ya. Jadi dalam teori psikoanalitik ya, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan juga super ego. Yang dimana id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan juga libinal ya teman-teman ya. Dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan itu, selain itu sistem syaraf sebagai id bertugas menerjemahkan kebutuhan satu organisme menjadi daya motivasional ya teman-teman ya, yang disebut dengan nafsu ya teman-teman. Itu penjelasan dari id. Nah, kita masuk penjelasan dari ego atau tester of reality ya teman-teman ya. Jadi dari ego itu adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerja dari ego itu sendiri pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai super ego itu sendiri ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada super ego. Jadi di mana super ego ini dia bagian moral dari kepribadian manusia itu sendiri ya teman-teman ya. Karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, terus boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Yang pertama, id merupakan sistem kepribadian yang orisinil ya teman-teman, di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki id saja ya teman-teman ya, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting ya teman-teman. Itu dari id. Id juga sebenarnya adalah tidak lain dari mempresentasikan psikis kebutuhan biologis ya teman-teman ya, yang dimana id tidak memiliki organisasi buta dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya ya teman-teman. Ada istilah libido, yaitu yang dimana libido itu yaitu energi total yang mengendalikan dorongan id atau energi psikis dalam bentuk yang paling mentah ya teman-teman. Yang kedua itu ego, yang dimana ego mengadakan kontak dengan dunia realitas ya teman-teman. Jadi ego itu mengadakan kontak ke realitas yang ada di luar dirinya ya teman-teman. Jadi di sini ego itu berperan sebagai
eksekutif ya teman-teman, eksekutif yang memerintah, mengatur dan juga mengendalikan kepribadian ya teman-teman, sehingga prosesnya persis seperti polisi lalu lintas ya teman-teman, itu dari ego ya, yang dimana selalu mengontrol jalannya ya teman-teman. Jadi masuk ke ini penjelasan dari super ego juga teman-teman, yang dimana ya super ego dan dunia luar ya teman-teman ya bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya teman-teman ya. Jadi ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan dari suatu organisme ya teman-teman. Organisme seperti manusia lapar butuh makan ya teman. Jadi lapar adalah kerja id. Nah, jadi lapar itu ada kerja id ya teman-teman, dan yang memutuskan untuk mencari dari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja dari ego ya teman-teman ya. Dan juga tidak seperti ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip ya teman-teman ya, realitas, artinya dia memenuhi kebutuhan organismenya ya, berdasarkan objek-objek yang sesuai yang dan dapat ditemukan dalam kenyataan ya teman-teman. Dan yang ketiga itu dia super ego ya teman. Jadi yang dimana super ego ini memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, yang dimana id dan juga ego ya teman-temannya, sehingga tahu benar, salah, baik, buruk, boleh, tidak, dan sebagainya teman-teman. Nah, di sini juga super ego bertindak sebagai suatu yang ideal yang teman-teman ya, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Jadi super ego memiliki dua sisi ya teman-teman. Ada sisi nurani yang merupakan internalisasi ya teman, internalisasi dari hukuman dan juga peringatan ya teman-teman ya. Dan ego ideal yang berasal dari pujian dan contoh-contoh positif ya teman-teman ya. Dan yang ketiga ya, poin ketiga teman-teman. Poin ketiga itu ada pribadi yang sehat dan juga bermasalah menurut psikoanalisa ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke kepribadian yang sehat dulu teman-teman. Jadi menurut psikoanalisa, kepribadian yang normal atau sehat itu teman-teman adalah kepribadian yang sehat menurut Freud atau Sigmund Freud ya teman-teman ya. Dia adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah, hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan juga kecemasan ya. Kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja super ego terhadap id dan ego ya teman-teman ya. Pada alam pikiran tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa anak yang traumatis. Nah, jadi individu bersifat egois, tidak moral, dan tidak mau tahu kenyataannya ya teman-teman. Jadi manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dari keinginan, motif-motif, dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang manusia ya teman-teman ya. Manusia didorong oleh dorongan seksual ya teman-teman. Menurut dari psikoanalisa, pribadi yang bermasalah disebabkan adanya ketidakkeseimbangan dari dua hal ya teman. Jadi ini kita sudah masuk di dalam konteks psikoanalisa yang menurut psikoanalisa yang sudah tidak sehat ya teman-teman ya. Nah, tadi terdiri dari dua hal ya teman-teman. Yang pertama itu ada dinamika, yang dimana dinamika yang tidak efektif antara ego dan super ego ya teman-teman. Yang terutama ego gagal dalam perannya menjembati antara dan super ego ya teman-teman. Yang kedua, ada pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang kurang tepat ya. Sebaliknya ya teman-teman, pribadi yang sehat adalah pribadi yang dapat menyeimbangkan dinamika kepribadian ego dan juga super ego dan pengalaman belajar yang pada masa kanak-kanak yang tepat ya teman-teman. Itu penjelasan dari 3 poin ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan yang terakhir ya teman-teman, yang dimana ini penjelasan poin keempat ya teman-teman, yang dimana poin keempat itu konseling menurut hakikat konseling menurut psikoanalisa ya teman-teman ya. Jadi secara umum ya teman, secara umum hakikat konseling adalah mengubah perilaku
dalam pendekatan psikoanalisa ya teman-teman ya. Jadi hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan juga super ego ya teman-teman. Jadi konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional ya teman-teman. Jadi itu penjelasan dari keempat poin dari materi psikodinamika ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe and comment dan like-nya ya teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.